Takwa adalah capaian, adalah harapan, adalah sesuatu yang ingin diperjuangkan oleh setiap orang yang melakukan ibadah, apalagi ibadah Ramadan, karena ada sorga di sana. Oleh karena itu kita isi perbekalan Ramadan itu, takwa itu dengan 4 hal. 1, menata hati. Janganlah basi bagak jawab bro. Sadarlah Allah itu punya perintah. Perintah wali kota saja dilanggar bermasalah, melanggar perda namanya kan. Allah itu punya larangan. Larangan negara saja bermasalah, berurusan ke sini. Sebelah tuh. Bahwa Allah itu kuasa, ketika kuasa Allah diabaikan berbahaya. Kuasa pejabat saya diabaikan bermasalah dengan kuasa Allah. Yang kedua, selalulah menyiapkan hidup kita ini dengan amal, usaha, hari-hari kita yang soleh, baik dan sesuai dengan syariat. Yang ketiga, mari kita terima kenyataan hidup kita, bahwa hidup tidak sekedar konsep diri, penerimaan diri, tapi juga diri dan semua ini adalah milik orang lain. Kita tidak punya kewenangan 100% di diri kita. Oleh karena itu terima realitas kehidupan dan syukuri begitu mahalnya hidup. Terakhir, beristiadatlah, bersiap-siaplah. Wa tadawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Bekal termulia itu adalah takwa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Wahai orang yang beriman, mantapkan ketakwaanmu kepada Allah dan carilah sebanyak-banyaknya ibadah serta berjuanglah di jalannya sehingga kamu akan menjadi orang yang sukses. Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-35. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah tarawih yang dimuliakan, syukur dan puji kepada Allah, salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian tarawih kita berjudul mengisi takwa. Mengisi takwa. Bahwa kita hari ini tengah berburu, tengah berlomba, bekerja dengan segala kemampuan kita untuk meraih takwa. La'allakum tattaqun. Dengan puasa kamu mudah-mudahan bertakwa. Bahkan disebutkan lagi, inna akramakum indallahi atqakum. Kamu menjadi terhormat dan mulia ketika kamu bertakwa. Disebut lagi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa ja'al lahu furqanan. Orang beriman itu jika ketakwaannya benar,
dia mampu menjadi orang yang furqan, orang yang tegas, lugas, jelas di dalam menentukan sikap hidupnya. Bahkan tidak itu saja, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosamu diputihkan, dihapuskan. Bahkan di dalam Ali Imran 132 dikatakan lagi, wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Berlomba mendapatkan surga yang disediakan bagi orang takwa. Alhamdulillah, luar biasa banyak ayat, hadis, qaulul ulama yang memberikan dorongan, yang memberikan gambaran betapa takwa itu terhormat, mulia, dan mendapatkannya membawa kemuliaan. Ya Pak, luar biasa, dan itu yang dikupas oleh para ulama dan mubaligh kita setiap kali pengajian. Sekarang bagaimana mencapai mutunya, kualitasnya, sehingga wadah takwa itu bernilai. Sebab emas walaupun dia mahal tapi ditaruh di mangkok kelapa nilainya kurang Pak. Hebat pun takwa, tapi kalau penempatannya tidak baik dia tidak bernilai. Nah, oleh karena itu kajian kita hari ini bagaimana mengisinya sehingga mutu sebagai orang baik, sebagai calon penghuni surga, sebagai orang terhormat di hadapan Allah, sebagai orang yang sudah diputihkan dosanya. Bagaimana cara mengisi ini, menjaga ini agar dia stabil, tidak turun lagi, tidak hilang dia. Ali bin Abi Thalib mengajarkan 4 cara mengisinya. 1. Al-khawfu bil jalil, menjaga hati agar hati ini takut kepada yang maha kuasa. Ulangi, menjaga hati agar hati ini takut kepada yang maha kuasa. Takut kalau perintahnya tidak sempurna dilakukan. Maka tidak taburu-buru na wabuko terpa. Karena sempurna kan payah sebab kau. Takut kalau perintahnya tidak sempurna dilakukan. Coba tanyaan kepada bawahan, kalau perintah komandan kau salah, sakete saya salah, kalau di tentara langsung kena tampak, siap salah aja sekali. Kalau di sipil kena sanksi. Apalagi perintah Allah. Perintah orang saja dilarang merokok, merokok aja sinan. Pak jangan batarati kecil orangnya. Enak Pak, walaupun ada orang kadang kau nak batarati, lah ditulis di masjid jaga kebersihan, yang buangnya sampah lah. Misalnya. Itu satu takut nomor 1 yang dimaksud al-khauf itu hati yang selalu merasa takut kalau perintah Allah ini tidak sempurna dilakukan. Harusnya sholat 5 dibuat ampe. Harusnya sholat, harusnya puasa mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari di diskon. Harusnya tarawih kok nanti sampai tamat Ramadan, baru tengah bulan 30 saya nurun sekali. Harus ditakuti, dijaga hati. Kemudian takut pula kalau larangan Allah sampai terlakukan. Ada enggak kita melakukan larangan Allah? Ada. Cuman masalahnya besar atau kecil.
nyosapo ada orang tu melengah awak tu lah melarang Tuhan, wala tusyair khaddaka, kata Al-Quran, janganlah kamu melengah ketika disapa orang. Melanggar tu kan, basobo je orang karui kanyang itu karena perintah Nabi, tabassamuka li akhika sadaqah, senyummu bagi saudaramu sedekah. Yakin tak kita semua ini pernah melanggar aturan Allah dan Nabi? Yakin, cuma jumlahnya ada yang skala kecil. Kalau dalam bahasa lain, setiap kita ini pernah zalim. Cuma zalim minimal, zalim tengah, zalim maksimal. Zalim minimal itu yang harusnya badan kau dijago, dirusak jo badan. Merokok, merusak apa Pak? Apa kata dokter itu? Dipaksakan juga, istirahatlah secukupnya, itu minimal zalim terhadap salah juga. Apalagi takut kepada yang ketiga, takut kepada jalilnya Allah, kuasanya Allah. Tidak ada yang berkuasa di dunia ini selain kuasanya Allah. Hanya hitungan detik nyelapin kepundan dari gunung seketik. Ini kan nyelapin stek itu Pak, hancur. Lihatlah gempa. Orang yang tadi masih mengecek-ngecek juga gim sekali. Kuasa Allah yang punya kekuasaan sepenuhnya hanya Allah. Kalaupun ada orang tertentu dengan kuasa tertentu bisa memegang kekuasaan aja terbatas. Nah, tidak boleh bukber tu ASN misal apa? Nah, masyarakat banyak boleh bukber. Nah, suatu karena presiden tanggung jawabnya ASN cuma pegawai cuma, ya kan? Terbatas. Yang tidak terbatas itu hanya Allah. Ini yang dipelihara di hati. Kalau tidak basi bagak sesedanya, basi bagak ke Tuhan, basi bagak ke pemerintah, basi bagak ke anak, basi bagak sesama saudara. Rusaknya generasi kita hari ini, tawuran segala macam itu karena khaufnya tidak ada lagi. Lah basi bagak sebab kayak basi bagak istilah awak tu kan. Tuhan saja dilawan. Itu sebabnya sulit masyarakat ini tertib. Berapapun banyak aturan, kalau al-khauf tidak ada di hati, rasa khawatir, rasa takut, rasa bahwa ada azab kalau kita melanggar, ada reward, ada pahala kalau kita membuat, bahwa yang punya kuasa sesungguhnya adalah Allah, walaupun di hadapan orang lain kita bisa menutup. Kalau ini kuat, maka minimal kejahatan, minimal bentuk-bentuk maksiat. Itu satu kata Ali bin Abi Thalib. Cara membuat takwa kita ini berisi, pelihara ketakwaan itu melalui al-khauf. Kita takut kalau perintah Allah tidak sempurna kita lakukan. Oleh karena itu lakukan sempurnanya puasa. Wa atimmus syiyam, sempurnakan puasa. Oleh karena itu sempurnakan sholat. Oleh karena itu sempurnakan ibadah, sempurnakan tanggung jawab. Dua, kata Ali bin Abi Thalib, wal a'malu bil tanzil, bekerjalah, beramallah, berbuatlah sesuai dengan apa yang diturunkan Allah. Wa ja'alnakum syir'atan wa manhaj fastabiqul khairat. Semuanya sudah ada sistemnya, SOP-nya sudah ada oleh Allah. Namanya syariat. Kok ke berkeluarga ikut pola nikah dalam Islam, haram nikah sejenis, haram nikah beda agama, wajib nikah kalaulah punya kemampuan, sunat nikah bagi yang sudah memenuhi persyaratan. Itu misalnya dalam keluarga.
Dalam sistem bermasyarakat, pilih pemimpin. Pemimpin yang sesuai dengan keyakinanmu. Tidak ada orang yang bermusuhan dengan kita yang akan melindungi kita. La tattakhizu. Jangan ambil pemimpin yang tidak sekeyakinan denganmu. Karena dia tidak akan pernah melindungimu. Dia hanya akan menyusahkanmu. Itu syariat. Artinya dekatkan hidup ini dengan syariat. Itu sudah mengisi takwa itu. Kok baju namanya baju apa? Koko. Ya koko takwa. Pokok nutup aurat lah. Bergaulan, ya pergaulan sebagaimana Islam. Makanan, minuman, bahkan kehidupan keseharian kita ini tidak ada yang absen dari syariat. Kalau ndaknya wajibnya sunat, kalau ndak sunat makruh, kalau ndak makruh haram, kalau ndak haram ya boleh. 5 cuman hukum. Ndak ada yang lebih dari itu. Dan itu sudah sangat jelas. Al-halalul bayyan wal haramu bayyan wa ma bainahuma mutasabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Kalau tidak jelas itu namanya mutasabihat, tinggalkan. Kan selesai itu. 2. Menata hidup. Kalau tadi menata hati, kini menata jalan hidup setiap hari. Kalau ada yang halal, ngapa makan yang haram? Ada usaha yang sah, mengapa pilihan batil? Bukankah yang tidak baik itu mengundang kerusakan ke dalam diri? Ya Pak? Nah, pertimbangan-pertimbangan seperti itu bahagian dari mengisi takwa. Kalau tidak takwa, dia jadi kerabang saja, kosong saja. Padahal janji takwa itu luar biasa. Ketiga, mestinya orang yang ingin mendapatkan takwa yang bermutu, ar-ridho bil qalil. Senang, puas, tidak mengeluh, menerima keadaan walaupun keadaan itu sulit. Lapar, puasa, haus, harus ngantuk, harus ini. Kalau orang di dalam jiwanya itu ada takwa yang sudah ada wadahnya, dia terima realitas. Protes dia terhadap kehidupan ini protes yang rasional, yang masuk akal. Oleh karena itu maka perlu penataan kemasyarakatan, mental health namanya, kesehatan mental. Kesehatan mental itu terwujud atau bisa didapatkan ketika orang mengerti tentang dirinya, menerima dirinya, dan menyatakan bahwa diri ini adalah anugerah Allah. Itu bedanya kesehatan mental Islam dengan kesehatan mental non-Islam. Tahu diri, menerima diri, kemudian sadar sesadar-sadarnya diri ini. Yang ketiga ini punya Tuhan. Kalau yang kedua ini temuan manusia ini. Orang yang dikatakan sehat mentalnya itu tahu diri dan menerima diri. Kemudian di dalam agama ditambah lagi bahwa hidup ini adalah anugerah Allah. Tidak lepas dari qada, qadar, dan takdir. Itu kajian psikologi Islam, ilmu tasawuf. Kalau hanya sebatas yang dua saja, tahu diri, mengenal diri, aku bisa stres. Allah tahu diri, Allah mengenal diri, alasannya itu salah. Kok terjadi juga? Harus dinaik kelaskan. Bahwa apa yang terjadi ini, apa yang kita punya ini, alam semesta ini adalah anugerah Allah. Kesehatan mental. Dalam UNESCO sehat itu sampai Pak, sehat fisik, sehat fisikis, sehat sosial, dan sehat spiritual. 3, yang keempat,
Takwa itu mesti diisi dengan al-isti'adadu birrohil, kesediaan diri mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibawa ketika kita nanti pindah alamat ke TPU Tunggu Hitam, Pak. Ya ke pindah Pak? Yakin Pak ke pindah? Kan soal waktu saja. Bahwa semua orang kan akan pindah alamat dari atas bumi pindah ke perut bumi. Persiapkan isti'adad. Di orang bekerja saja dipersiapkan masa pensiunnya. Dipotong gaji 10%. Oleh karena itu Allah menyiapkan, persiapkan masa setelah kematianmu. 2,5%, apa namanya Pak? Zakat. Setiap hari infak, sedekah, mendistribusikan apa yang kita punya ini dalam jumlah yang minimal. Kan minimal jumlahnya itu. Yang wajib cuma 2,5%. Jadi kesejahteraan bersama itu menjadi fakta pentingnya takwa. Bapak dan Ibu, kajian Ramadan ini tidak boleh panjang. Saya ingin menyimpulkan, takwa adalah capaian, adalah harapan, adalah sesuatu yang ingin diperjuangkan oleh setiap orang yang melakukan ibadah, apalagi ibadah Ramadan, karena ada sorga di sana. Oleh karena itu kita isi perbekalan Ramadan itu, takwa itu dengan 4 hal. 1, menata hati. Janganlah basi bagak jawab bro. Sadarlah Allah itu punya perintah. Perintah wali kota saja dilanggar bermasalah, melanggar perda namanya kan. Allah itu punya larangan. Larangan negara saja bermasalah, berurusan kesinan. Sebelah tuh. Bahwa Allah itu kuasa, ketika kuasa Allah diabaikan berbahaya. Kuasa pejabat saya diabaikan bermasalah dengan kuasa Allah. Yang kedua, selalulah menyiapkan hidup kita ini dengan amal, usaha, hari-hari kita yang soleh, baik dan sesuai dengan syariat. Yang ketiga, mari kita terima kenyataan hidup kita, bahwa hidup tidak sekedar konsep diri, penerimaan diri, tapi juga diri dan semua ini adalah milik orang lain. Kita tidak punya kewenangan 100% di diri kita. Oleh karena itu terima realitas kehidupan dan syukuri begitu mahalnya hidup. Terakhir, beristi'adatlah, bersiap-siaplah. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Bekal termulia itu adalah takwa. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.